W.F. Gericke dari Universitas California, Amerika Serikat pertama kali memperkenalkan cara bercocok tanam hidroponik. Cara bercocok tanam hidroponik diminati masyarakat terlebih pada pandemi sekarang ini. Metode bercocok tanam tanpa tanah ini diminati oleh masyarakat karena bisa menghemat pengeluaran atau sebatas menyalurkan hobi. Cara bercocok tanam hidroponik ini memiliki kelebihan, salah satunya yaitu mengurangi masalah budidaya yang berhubungan dengan tanah seperti jamur, serangga, serta bakteri yang ada di tanah. Sistem bercocok tanam ini tentu memiliki kelebihan yang mudah dalam pemeliharaan seperti tidak melibatkan proses penyiangan dan pengolahan tanah, dan bisa diterapkan di rumah-rumah kalian yang lahannya sempit dan kecil. Ada beberapa tips untuk pemula dalam bercocok tanam hidroponik. Berikut ini penjelasannya. 1. Definisi hidroponik. Sebelum membahas lebih jauh mengenai macam-macam teknik hidroponik, ada baiknya kita mengetahui terlebih dulu tentang arti dari kata hidroponik itu sendiri. Hidroponik merupakan dari bahasa Yunani di mana hydro berarti air dan ponos berarti hara. Dengan kata lain, teknik hidroponik adalah sebuah teknik budidaya tanaman dengan air sebagai unsur hara utamanya. Walaupun mengandung arti kata air, nyatanya ada berbagai macam teknik hidroponik yang tidak selalu menggunakan air sebagai media utamanya. Meskipun pada proses perkembangannya tetap memerlukan air sebagai penghantar nutrisi yang diperlukan. Kerikil, rockwool, cocopeat, pasir sekam dan arang adalah beberapa media tanam yang dapat kamu gunakan dalam teknik menanam dengan metode hidroponik. Seringkali metode ini digunakan khususnya di sekitar rumah yang sering diklaim bebas kotor, karena tanaman tidak langsung menyentuh tanah. Salah satu jenis sistem hidroponik yang paling mudah diterapkan adalah wick system yang dapat kamu coba sendiri di rumah. 2. Kelebihan metode hidroponik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menanam dengan teknik hidroponik dapat menjadi salah satu solusi bagi kamu yang tidak memiliki lahan luas untuk bercocok tanam. Ukuran sebuah instalasi hidroponik dapat dibuat vertikal atau horizontal sesuai dengan keadaan tempatmu. Yang banyak mendapatkan perhatian dan membuat harga sayur dan buah hidroponik berharga lebih mahal adalah karena tanaman yang dihasilkan lebih bersih dan steril. Selain itu, umur tanaman juga biasanya lebih cepat sehingga kamu bisa lebih cepat panen dengan tanaman yang tidak kalah berkualitas jika dibandingkan dengan metode tanam konvensional. 3. Kekurangan metode hidroponik. Kamu mungkin membutuhkan sedikit ketelitian yang lebih untuk mengecek kadar nutrisi pada air yang dialirkan ke tanaman. Pada sebuah instalasi hidroponik, beberapa teknik hidroponik juga memerlukan biaya yang tidak sedikit dan peralatan yang sulit ditemukan di tempat-tempat kalian. Hidroponik masih dipandang sebagai teknologi budidaya yang sulit dan membutuhkan modal yang besar dalam pembuatannya. Berikut ini 6 macam teknik dan sistem hidroponik. 1. Teknik hidroponik sistem drip system. Drip system adalah cara bercocok tanam hidroponik menggunakan sistem irigasi tetes untuk mengalirkan nutrisi ke wilayah perakaran melalui selang irigasi dengan menggunakan dripper yang diatur waktunya dengan timer. Media tanam pada drip system ini yaitu batu apung, zeolit, sekam bakar, dan sabut kelapa yang berfungsi sebagai tempat akar berkembang dan memperkokoh kedudukan tanaman. Drip system ini sering digunakan untuk menanam sayuran dan buah-buahan seperti terong, cabai, paprika, tomat, melon, dan stroberi. Sistem ini juga dikenal lebih hemat biaya dikarenakan pada kegiatan pemupukan yang dapat dikurangi karena hanya diberikan bersamaan dengan proses penyiraman. Untuk memulai bercocok tanam dengan drip system ada beberapa alat yang diperlukan serta ruangan yang cukup luas, seperti dripper, nipper, mikrotube, pompa, pipa nutrisi, polybag, wadah penampungan nutrisi, dan timer. Pada prinsipnya sistem drip ini adalah mengalirkan larutan nutrisi dalam bentuk tetesan yang berlangsung secara terus-menerus serta sesuai takaran. 2. Sistem hidroponik EBB dan flow system. EBB dan flow system dikenal juga dengan sebutan sistem pasang surut. Pada sistem EBB dan flow system larutan nutrisi diberikan dengan cara menggenangi wilayah tumbuhnya akar dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah cukup
maka larutan nutrisi tersebut dialirkan kembali ke wadah penampungan pupuk. Larutan nutrisi akan mengisi sistem mencapai ketinggian dari overflow yang telah disiapkan sehingga merendam akar tanaman hidroponik tersebut. Tabung harus diatur sekitar 2 inch di bawah permukaan atas media tumbuh. EBB dan flow system ini memiliki persediaan oksigen yang diperlukan oleh tanaman berjumlah lebih banyak dan lebih baik karena sistem pasang surut. Perawatan dan pemantauan pada EBB dan flow system ini dianggap lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyiraman tanaman secara manual. Sistem ini memiliki kekurangan di antaranya. Pompa yang dipakai membutuhkan aliran listrik agar bisa beroperasi dengan baik. Dengan cara tersebut, sistem ini ketergantungan pada listrik. Sehingga apabila listrik mati maka pompa tidak akan berfungsi dan proses pasang surut untuk nutrisi tanaman tidak terjadi lagi. Dengan sistemnya yang melakukan perputaran nutrisi, maka kualitasnya akan berkurang setelah dipompa berkali-kali. Hal tersebut tentu berpengaruh pada hasil pertumbuhan akar tanaman. 3. Sistem hidroponik nutrien film teknike, NFT. Pada sistem ini larutan nutrisi secara terus-menerus dialirkan mengenai akar tanaman menggunakan pipa PVC dan pompa dengan teknik sirkulasi. Posisi tanaman yang tumbuh pada lapisan aliran nutrisi yang tipis dapat membuat sebagian akar terendam dan memperoleh nutrisi sehingga sebagian lainnya berada di atas memperoleh oksigen. Nutrisi yang disediakan untuk tanaman akan diterima oleh akar secara terus-menerus menggunakan pompa air yang ditempatkan pada penampung nutrisi yang disusun sedemikian rupa. Agar pengaliran menjadi efektif, sistem NFT ini, masa tanam menjadi lebih singkat sehingga bisa melakukan penanaman lebih banyak. Dengan bercocok tanam menggunakan sistem NFT, maka bisa diperoleh keuntungan yang lebih besar. Pemantauan aliran serta perawatan maupun kondisi nutrisi lebih mudah karena nutrisi ditempatkan dalam satu wadah, sehingga tidak perlu mengecek berulang kali. Karena dengan sekali melihat, bisa diketahui kondisi nutrisi secara keseluruhan. Sistem NFT juga bergantung pada listrik, agar sistem hidroponik yang telah dirancang tetap berjalan. Sistem ini juga rentan terhadap penyakit apabila beberapa tanaman yang terintegrasi dengan aliran nutrisi akan lebih mudah menyebarkan penyakit ke tanaman lain yang berada pada jalur tersebut. Kondisi semacam ini bisa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. 4. Teknik hidroponik Deep Water Culture, DWC. Deep Water Culture, DWC, dikenal juga dengan istilah Floating Raft System, sistem rakit apung. Sistem DWC ini disukai oleh masyarakat maupun pelaku hidroponik pemula karena lebih mudah ditangani. Sistem DWC sangat sederhana karena akar direndam dalam larutan nutrisi dan sebaiknya menggunakan aerator akuarium untuk memberikan oksigen pada larutan nutrisi. Dan yang perlu diingat, kolam penampungan harus tertutup sehingga mencegah tembusnya sinar matahari ke dalam sistem dan tumbuhnya alga. Walaupun disukai pelaku hidroponik pemula, para pelaku hidroponik komersial pun menggunakan sistem DWC ini dalam skala besar. DWC ini dianggap mudah dibuat dan murah. Meskipun mudah, dibutuhkan pula kreativitas untuk membuat dan menggunakan sistem ini dari berbagai bahan. Kelebihan menggunakan sistem Deep Water Culture, DWC, yaitu tidak dibutuhkan pompa untuk memompa nutrisi kecuali untuk aerasi. Penggunaan pompa untuk nutrisi dapat menyebabkan penyumbatan pada pompa tersebut apabila menggunakan nutrisi organik. 5. Teknik hidroponik Wick System. Wick System atau dikenal juga dengan sistem sumbu. Sistem ini sering disebut metode hidroponik yang paling sederhana. Sistem sumbu atau wick system bisa menggunakan bahan-bahan daur ulang seperti gelas bekas minuman atau botol bekas sebagai wadah untuk nutrisi. Tanaman pada sistem ini mendapatkan nutrisi yang diserap melalui sumbu atau kain flanel. Sumbu merupakan bagian penting pada sistem ini, karena tanpa penyerapan cairan yang baik, tanaman tidak akan mendapatkan kelembapan dan nutrisi yang dibutuhkan. Selain sebagai penyerap cairan yang baik, wick system juga sulit rusak akibat pembusukan. Jumlah wick harus disesuaikan dengan ukuran tanaman ketika bertumbuh untuk memastikan nutrisi yang diserap cukup memenuhi kebutuhan tanaman. Pada sistem sumbu ini, penggunaan pompa udara untuk aerasi sistem tidak terlalu dibutuhkan.
Akar bisa mendapatkan oksigen dari ruang di dalam sistem dan juga menyerap oksigen langsung dari cairan nutrisi. Apabila ingin menggunakan aerator, maka disarankan membuat sistem rakit apung. 6. Sistem hidroponik aeroponik. Sistem aeroponik yaitu tanaman ditumbuhkan pada udara yang lembab tanpa menggunakan tanah. Dalam sistem aeroponik tidak menggunakan wadah untuk menggenangkan larutan nutrisi ataupun dibuatkan tempat aliran nutrisi agar akar bisa menyerap gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Sistem aeroponik tidak memerlukan lahan luas. Kepraktisan ini yang membuat para petani maupun masyarakat tertarik untuk mengembangkannya. Hasil pertanian yang didapat dari sistem aeroponik selain lebih segar dan enak, juga mengandung gizi yang lebih banyak. Sistem ini juga memiliki kekurangan karena ketersediaan alat yang belum banyak. Dibutuhkan alat penyembur khusus berupa sprinkler pada sistem aeroponik ini. Komponen penting tersebut kadangkala sulit ditemukan di kawasan pedesaan atau kota kecil. Ini tentu menjadi satu hambatan bagi para petani yang mau melakukan cocok tanam dengan sistem aeroponik. Nah, sobat hidroponik, itu dia beberapa tips bercocok tanam hidroponik untuk pemula. Selain hemat dan bisa diletakkan di mana saja, kamu jadi bisa memasak sayuran dan mengonsumsi buah-buahan dari hasil panen di rumah sendiri. Selamat mencoba ya sobat, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen dan subscribe jika video ini bermanfaat. Salam hidroponik pemula.